Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap perbuatan kita di hadapan Allah pasti dimintai pertanggungjawabannya. Maka dari itu, wajiblah bagi kita untuk memperhatikan perbuatan kita, apakah sesuai dengan perintah Allah ataukah tidak. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perbuatan yang diterima di sisi Allah tentu harus kita ketahui perbuatan seperti apakah yang nantinya akan diterima di sisi Allah. Maka ada dua hal menjadi syarat agar perbuatan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, niatan ikhlas lillahi taala, dan yang kedua, sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap berbuat harus ada niatnya. Sebagaimana hadis Rasulullah, innama a'malu binniyat. Setiap perbuatan tergantung atas niatnya. Maka niat kita ketika kita beribadah kepada Allah, maka niatan kita adalah niat karena Allah. Seperti misalkan sholat, maka sholat itu kita tujukan dan kita niatkan hanya untuk Allah semata. Dan caranya bagaimana? Yaitu harus sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Maka sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah SAW. Maka syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat itu juga harus kita perhatikan sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Tidak asal sholat-sholat saja, yang penting sholat, tapi harus sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena apa? Karena sholat tersebut harus sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Maka dari itu, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana juga perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, selain kita beribadah kepada Allah, kita tentu punya perbuatan yang lain. Misalnya, seorang muslimah wajib baginya untuk menutup aurat dan menggunakan jilbab ketika dia keluar dari rumahnya. Niat dia menutup aurat harus karena Allah. Niat dia menggunakan jilbab juga harus karena Allah. Bukan ingin dipuji oleh orang lain agar tampak cantik, atau dipuji oleh suaminya atau tetangganya, gitu ya. Nah, maka semua perbuatannya itu harus dia kembalikan. Niatnya adalah lillahi ta'ala, karena Allah semata. Dan menggunakan jilbab dan kerudung merupakan perintah Allah ketika dia keluar dari rumahnya. Tidak sembarang keluar saja. Kalau keluar rumah pakai rok mini, pakai jeans, atau pakai baju yang dibilangnya cantik, gitu kan? Tidak asal keluar saja. Maka keluarnya itu harus berdasarkan perintah dan larangan Allah. Dia keluar rumah harus mengikuti perintah Allah, yaitu menggunakan jilbab dan juga menutup auratnya. Maka dari itu, wajiblah bagi seorang muslimah untuk dia juga memperhatikan setiap perbuatannya ketika dia keluar rumah menggunakan jilbab dan juga menutup auratnya. Selain dari itu, Allah juga memerintahkan bagi kaum muslimin wal muslimat untuk
memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya di dalam kehidupan. Dia punya hajatul udhawiyah, punya kebutuhan untuk memenuhi hajat hidupnya seperti makan dan minum, beristirahat. Nah, ini adalah wajib baginya untuk menjaga hajat hidupnya, menjaga kebutuhan hidupnya, sehingga kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari untuk beribadah kepada Allah dia tetap bisa menjaganya. Maka dari itu senantiasa baginya untuk mengetahui apa yang bisa dia lakukan dan harus dia lakukan ketika dia memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka perintah dan larangan Allah untuk memakan makanan yang halal, menjauhi yang haram, meminum minuman yang halal dan menjauhi yang haram, ini adalah perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, sehingga ketika dia berbuat memenuhi kebutuhan hidupnya, dia harus memperhatikan perintah dan larangan Allah dan niatannya ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah semata. Dan insya Allah ketika kita berbuat sesuai dengan perintah dan larangan Allah, maka perbuatan kita akan bernilai ibadah di hadapan Allah, dan kelak di hari kiamat kita akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wajiblah bagi kita untuk memperhatikan perbuatan kita agar sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Maka dari itu, marilah sama-sama kita semua untuk senantiasa belajar dan belajar menuntut ilmu agar kita tidak keluar dari jalur perintah dan larangan Allah. Marilah sama-sama kita kuatkan diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.